Pemirsa, jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua disambut histeris keluarga di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dan seorang rekannya tewas ditembaki KKB saat sedang mengerjakan pembangunan gereja di Kabupaten Jayawijaya. Jenazah Rahmat, korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban menangis histeris, tak kuasa menyaksikan suami tercinta pulang dari kondisi tak bernyawa. Bahkan sejumlah anggota keluarga yang lain jatuh pingsan. Berdasarkan permintaan keluarga, peti mati sempat dibongkar untuk diperiksa. Kemudian jenazah korban dikebumikan Jumat pagi usai sholat Idul Adha. Sesuai dengan pemeriksaan tadi sudah dicek keberadaannya, katanya bisa untuk dimandikan lagi, insya Allah, dan untuk pemakamannya besok. Tadi tiba jam berapa? Tadi tiba sekitar jam 11-an ya. 11. Sebelumnya, 2 pekerja bangunan tewas diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya diserang saat sedang membangun gereja. Kedua korban sempat kabur, namun kelompok brutal anak buah Egoanus Kogoya menembak kedua korban hingga tewas. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas penyelidikan dan terdakwa artis Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan pencucian uang. 6 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disiapkan menangani kasus tersebut. Setelah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya, artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. 2 tersangka dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang ini menjalani proses pelimpahan tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21. Dikawal penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya, keduanya langsung masuk ke kantor Kejari Jakarta Selatan untuk menjalani proses administrasi. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga menerima pelimpahan barang bukti berupa telepon genggam, mobil, dokumen, dan uang sekitar 3 miliar rupiah yang tersimpan di rekening. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyiapkan 6 jaksa penuntut umum gabungan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menangani kasus ini. Sambil menunggu proses jadwal persidangan, Nikita Mirzani ditahan di rutan Pondok Bambu, sementara asistennya ditahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari ke depan. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen.
Sebelumnya, Nikita Mirzani dan asisten Mail Syahputra ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah dilaporkan dokter sekaligus pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani diduga memeras dan mengancam pelapor untuk menyerahkan sejumlah uang agar tidak memberikan ulasan buruk terhadap produk kecantikan milik dokter Reza Gladys. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Sementara itu, petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Tugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia jam malam masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara silensi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Libur panjang Lebaran Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur adalah Kebun Binatang Ragunan yang selalu ramai saat long weekend.
Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain. Nama saya Nabila dari Tangerang. Yang pertama karena harganya cukup affordable ya untuk kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup teduh di sini sama kita pengen lihat binatang. Kira mau lihat apa sih? Adanya mungkin mau lihat apa? Kalian mau lihat apa? Gajah. Gajah. Orang-orang bakal jarang ke sini jadi tempatnya sepi. Jadi kita bisa lebih leluasa buat lihat-lihat hewan di sini. Kalian mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Terima kasih banyak kamu. Iya, terima kasih. Naik ini. Oke, kita naik yuk. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, momen libur Idul Adha tahun 2025 ini memang momen berharga yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami saat ini sudah ada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata, melihat hewan, dan mengajak anak-anak sekaligus mengedukasi terkait dengan satwa, baik satwa endemik maupun satwa dari luar negeri. Di sini saya juga akan coba menggambarkan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan, di mana salah satu kandang hewan yaitu gajah Sumatera yang merupakan hewan endemik ini juga cukup ramai dikunjungi oleh para keluarga baik dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Di mana. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya dengan Retno. Oke Mbak Retno, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih Kebun Binatang Ragunan di momen libur Idul Adha ini? Karena di sini kan tempatnya dingin ya Mas, terus saya bisa bawa anak-anak, keluarga, tarifnya juga relatif murah kalau masuk Ragunan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 2025, ribuan pengunjung memadati kawasan pantai Lands and Pantai Indah Kapuk 2. Terpantau sejak siang hari tadi, ribuan masyarakat Jabodetabek yang didominasi oleh keluarga memadati kawasan pantai Lands and Peak 2, Jakarta Utara. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik, berwisata kuliner di berbagai restoran, hingga berbelanja di berbagai booth pakaian dan aksesoris. Adapun untuk jam operasional pantai dibuka dari pukul 7 hingga 23.00. Pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya alias gratis. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM mikro untuk mengurus sertifikasi halal secara lebih mudah dan gratis. Sertifikasi halal bukan hanya membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi menjadi kewajiban sesuai peraturan undang-undang. Dan berikut cuplikan perbincangan Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan. Bagaimana nih memastikan bahwa harga untuk mendapatkan label halal ini ya tidak seperti yang dikeluhkan? Kan masyarakat harus tahu, mahal katanya. Harus tahu bahwa untuk UMKM yang mikro gratis, twist. Tuh untuk yang mikro gratis tuh pemirsa. Kalau mau mandiri boleh 230.000. Oke. Kalau mau mandiri, kalau gratis biasa kan given ya pemberian. Kalau usahanya itu kecil 650.000. Kalau usahanya menengah itu 5 juta rupiah. Kalau usahanya skala besar, udah MM-an gitu, 12.500.000. Nah ini keren, jadi harganya pun sudah disebutkan sama Bapak ya. Jadi satu lagi nih, saya juga penasaran bahwa sebenarnya sepenting apa sih untuk pelaku usaha mendapatkan label halal dan juga non halal agar mungkin usahanya atau dagangannya ini tidak abu-abu nih. Pertama memang undang-undang kok. Oke. Sebagai warga negara mesti taat undang-undang dong. Kayak lampu merah. Terobos apa jangan? Ya jangan dong. Salah, undang-undangnya mesti berhenti dong. Ente mempunyai usaha. Undang-undangnya gimana? Ya mesti kasih label dong halal. Itu undang-undang. Tapi kan gua nggak halal. Ya kasih label non halal. Mudah, gampang. Sebegitu aja juga. Pada ribet. Saksikan perbincangan menarik Ayah Nufus dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, hanya di One on One Sindo News TV, Jumat 6 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, beragam informasi menarik termasuk juga puncak haji akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.